Halo, jumpa lagi dalam siniar yang dipersembahkan oleh Kanal Geral. Baik, kali ini kita akan coba mendiskusikan mengenai fenomena sosial yang lagi mengemuka hari-hari ini. Seperti beberapa pemberitaan yang muncul mengenai kekerasan terhadap perempuan. Berita terakhir, itu ada peristiwa seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya di Maluku Utara. Nah, pada kesempatan ini ada Sera yang akan coba bertanya dan kita akan berdiskusi secara bersama-sama kira-kira seperti apa sih dan bagaimana seharusnya negara bersikap dalam menghadapi kekerasan-kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam ruang-ruang pribadi. Silakan, Sera. Seperti yang Kak Gra bilang tadi, kalau ada fenomena salah satu yang bikin geger juga ayah kandung yang mencabuli anaknya sendiri gitu. Iya, iya. Dan ini di bawah umur. Di bawah umur. Iya, aku kayak ini kejadian baru kan ya? Baru yang terpublish mungkin ya. Iya, Nggak tahu, iya. pasti banyak di sana yang nggak terpublish gitu. Pertanyaannya, kira-kira kenapa ya maksudnya fenomena ini terjadi gitu? Dan ini terus berulang loh, Sera. Ya kan, Iya. kalau kita melihat data, ini seperti fenomena gunung es. Ya, fenomena gunung es. Sebenarnya kalau secara data itu lebih fantastis sebenarnya. Bagaimana kekerasan terhadap perempuan, khususnya terhadap anak-anak. Ya, anak-anak perempuan yang jadi korban dalam ruang-ruang pribadi. Artinya terjadi dalam lingkungan keluarganya. Ya, jadi selain paman yang melakukan kekerasan, itu juga ini ayah kandung nih terhadap anak perempuannya. Kalau mau bicara data bisa jadi lebih parah ya, lebih parah. Dan kalau cari di berita tuh banyak banget. Sebenarnya di ya berbagai daerah. kasusnya yang karena kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual ini sejenis tindak pidana yang menurut saya itu khusus ya. Khusus. Kerap kali kasus ini susah untuk diungkapkan. Karena kerap kali ditutupin oleh pelaku, karena pelaku mendominasi korban, sehingga kemudian korban juga tidak leluasa untuk bisa mengungkapkan dan menceritakan, atau bahkan melaporkan pada pihak kepolisian. Nah, tadi saya bertanya, kira-kira apa ya Penyebabnya? penyebabnya? Dalam refleksi saya, dan ini bisa berbeda dengan yang lain, menurut saya setidaknya ada dua persoalan. Kenapa kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia dan menyasar kalangan perempuan dan apalagi kepada anak-anak. Yang pertama, menurut saya ya, itu karena ada aspek kebudayaan, budaya patriarki. Itu seperti kita bisa sebut secara sederhana suatu ide atau ideologi atau pemikiran atau pemahaman yang menempatkan perempuan dalam level 2. Jadi perempuan dijadikan sebagai objek. Perempuan bukan sebagai subjek. Jadi dalam satu kebudayaan yang menempatkan perempuan sebagai kalangan golongan nomor 2 atau dia di bawah laki-laki. Nah, konsekuensinya apa? Cara pandang semacam ini. Cara pandang semacam ini akhirnya membuat laki-laki yang ada dalam kebudayaan patriarki itu cenderung akan melihat perempuan sebagai objek. Karena dia melihat sebagai objek, maka dia merasa bahwa dia berhak, dia bisa menguasai, dia bisa mendominasi, dan dia bisa bertindak apa saja. Itulah mengapa kita tidak susah atau dengan gampangnya kita bisa menemukan bagaimana kekerasan-kekerasan simbolik dari kalangan laki-laki terhadap perempuan, khususnya dalam kalangan masyarakat yang sangat didominasi oleh budaya patriarki. Nah, ini punya korelasi yang sangat jelas terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan selama ini. Nah, karena dalam relasi kan terjadi ketimpangan ya. Karena laki-laki merasa di atas, nah perempuan ditempatkan sebagai orang yang berada dalam subordinat. Jadi laki-laki dominasi, perempuan sebagai subordinat. Nah, ini kan situasi yang timpang ini, relasi ini. Nah, ini bagian dari kontribusi kebudayaan patriarki itu, atau kita bisa bilang sebagai ideologi patriarki. Nah, ini harus dirombak ini, harus ditolak, harus dikoreksi. Nah, dan dalam konteks masyarakat kita secara kebudayaan, secara mayoritas ini, itu umumnya kan begitu.
perempuan itu dianggap sebagai kalangan nomor 2. Ya, coba kita bisa lihat sekeliling kita deh, atau kita lihat etnis kita deh. Coba lihat bagaimana kita menempatkan perempuan. Umumnya, misalkan ini saya kasih contoh, ada istilahnya mas kawin. Itu salah satu, kalau kita mau mengkritisi secara lebih jauh, itu kan dalam tanda petik itu kan jual anak. Ya. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi, dan silakan setiap orang yang punya pemikiran berbeda. Bagaimana perempuan seakan-akan jadi komoditas dalam kebudayaan tertentu. Ya, saya tidak sebut budaya mana, silakan kita lihat bagaimana kita menempatkan perempuan, anak perempuan kita itu seperti barang dagangan. Dan dalam proses misalkan perkawinan, itu kerap kali perempuan tidak memiliki hak suara. Justru laki-laki, pihak keluarga yang lebih mendominasi, yang menentukan masa depan dia. Itu contoh bagaimana kita menempatkan perempuan ya. Nah, itu akibat relasi yang timpang ini, di mana laki-laki sudah ditempatkan sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Bagaimana laki-laki sudah sangat dominan dan perempuan subordinat. Jadi relasi yang timbang semacam ini itu kan hanya menunggu waktu untuk bagaimana eksploitasi dari satu pihak kepada pihak yang lain itu terjadi. Nah, dalam hal ini, dalam konteks yang kita bicarakan itu adalah bagaimana perempuan dieksploitasi secara seksual. Itu hanya menunggu waktu saja. Nah, ini kan secara kebudayaan sudah terjadi ketimpangan. Budaya patriarki ini harus kita koreksi. Kita sadari bahwa dia ada dan dia berpotensi untuk kemudian termanifestasi dalam perilaku kita. Nah, itu yang kalau kita sadari, kita bisa antisipasi. Dia mau kita koreksi dan kita perbaiki. Nah, perlu adanya kebudayaan yang menarik untuk kemudian laki-laki harus dan perempuan itu sebenarnya adalah setara dalam konteks hak dan kewajiban sebagai manusia dan khususnya sebagai warga negara, bahwa kita itu setara. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini penting sekali dipahami dan kemudian diterapkan dalam konteks kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat dan bernegara secara luas. Nah, itu pertama, jadi faktor kultural ya atau kebudayaan. Ya, menurut saya salah satu indikasi yang perlu kita curigai penyebab bagaimana kekerasan seksual itu marak terjadi dalam masyarakat kita. Pertama. Yang kedua, faktor struktural. Nah, ini kita berbicara lebih luas dari sekedar budaya tadi. Jadi ada keterlibatan negara di sana. Menurut saya ada persoalan yang sangat serius di Indonesia ini. Karena belum ada aturan yang sangat spesifik dan khusus mengenai penindakan terhadap kekerasan bernuansa seksual, baik terhadap perempuan atau terhadap yang lain. Nah, kita ini masih punya celah hukum. Nah, padahal seperti tadi saya sebutkan, kekerasan atau pidana terhadap kekerasan seksual atau pidana seksual terhadap perempuan ini itu seharusnya dia dipandang sebagai kekerasan dan kejahatan yang sangat spesifik dan khusus. Dan karena itu, dia harus diatur secara khusus. Khusus karena dia punya dimensi yang berbeda dengan kasus pidana umum yang lain. Ya, dia punya kompleksitas, dia punya persoalan. Saya misalkan contoh begini. Orang yang terkena pidana atau terkena kasus pidana umum yang lain, misalkan pencurian, orang bisa dengan gampang dan mudah untuk ungkapkan. Tapi kekerasan seksual, ada tekanan psikis, ada tekanan psikologi yang luar biasa terhadap korban, yang tidak memungkinkan untuk orang itu leluasa mengungkapkan tindak pidana tersebut. Nah, karena itu dia perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khusus ini otomatis juga membutuhkan regulasi atau aturan yang sangat khusus mengenai kekerasan semacam ini. Nah, di Indonesia ini kita sebenarnya sudah punya rancangan undang-undang soal penghapusan kekerasan seksual atau PKS. Tapi masih jadi polemik. Padahal itu adalah bentuk keberadaan negara yang mau kita dorong supaya memberikan pelindungan yang sangat khusus kepada kalangan perempuan atau mereka yang rentan terhadap seksual. Tapi oleh banyak pihak dituduh bahwa itu dalam rangka untuk melegalisasi LGBT, melegalisasi seks bebas. Padahal bukan itu tujuannya. Nah, sejauh pembacaan saya, ini aturan yang punya semangat yang sangat baik dalam konteks mengafirmasi, melindungi, dan
melindungi kalangan perempuan dan atau mereka yang rentan terhadap perilaku tindak pidana seksual, dan khususnya juga tuh supaya sebagai sarana untuk mendidik warga negara secara keseluruhan bahwa tidak boleh nih kekerasan terhadap perempuan itu bisa dilakukan secara gampang dan mudah, dan apalagi sanksi yang diberikan selama ini tidak tegas dan tidak memberikan efek yang jera. Nah, kita berharap dengan adanya aturan atau undang-undang yang sangat khusus, yang sangat spesifik mengenai pelindungan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terhadap seksual atau penghapusan kekerasan seksual ini, itu akan bisa memberikan pendidikan dan hukuman yang mendidik dan memberikan hukuman yang jera kepada masyarakat luas dan terutama kepada para predator-predator ya, atau mereka yang kerap kali menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Nah itu Sarah menurut saya ya. Jadi ada dua persoalan yang sangat serius atau dua sebab yang membuat kenapa kekerasan seksual terhadap anak maupun terhadap perempuan itu masih kerap terjadi di Indonesia. Aspek kebudayaan secara patriarki yang menindas kalangan perempuan, dan kemudian aspek struktural hukum yang masih kosong yang belum mengatur secara khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan ini. Hukuman atau sanksi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Nah itu Sarah, menurut saya ya, dua hal itu. Nah ini harus jadi perhatian kita bersama karena ini luar biasa nih kasus yang ada di Maluku Utara. Seorang ayah kandung mencabuli anaknya. Ini secara moral, secara hukum, secara kebudayaan, ini persoalan yang sangat serius. Yang kita tidak boleh memberikan toleransi dan bersikap nerima. Kita harus tegas menolak. Itu sih, Sir. Gak tahu, ada pikiran yang lain nggak? Ya, aku nangkep sih. Jadi kalau aku intisariin dikit, penyebabnya ada dua, kultural dan struktural. Struktural, gitu. ya. Untuk yang struktural, terus solusi dari pemerintah kan salah satunya Kak Gra udah bilang dengan celah hukum itu ditutup gitu. Mau diisi, ya. Untuk mengakomodasi si penjahat-penjahat ini biar nggak melakukan aksinya gitu, melalui RUU PKS kan rencananya. RUU PKS betul. Betul ya. Dan itu kan dari sisi pemerintah nih solusinya gitu. Ini kalau dari masyarakatnya sendiri gimana ya gitu. Ini kan berkaitan dengan adat yang tadi dibilang. Kultural ya, aspek kultural ya. Aspek kultural solusinya gimana ya gitu. Nah tuh, pertama-tama kita tuh harus punya kesadaran bahwa secara kultural itu laki-laki sudah sangat diuntungkan dengan adanya kebudayaan patriarki semacam ini. Ini harus disadari nih. Sehingga kita tahu bahwa potensi-potensi yang bisa muncul akibat daripada kebudayaan patriarki ini seperti apa. Supaya kita antisipasi. Bagi kalangan laki-laki yang sangat diuntungkan, jangan memanfaatkan posisi itu. Jangan menjadikan posisi istimewa kita untuk mengeksploitasi. Tapi sebaliknya, kita justru harus menurunkan ego kita, ya, bahwa kita laki-laki itu setara dengan perempuan. Bukan sesuatu yang lebih, kita sama dengan perempuan. Sama manusia gitu. Tidak lebih tinggi hanya karena kita punya penis, tidak lebih rendah karena kita punya vagina. Nah itu harus menjadi kesadaran kolektif kita, kesadaran bersama. Dengan begitu kita bisa menumbuhkan sikap yang menghormati dan menghargai perempuan sebagaimana mestinya sebagai manusia dan sebagai warga negara yang setara dengan kita. Itu di level kita ya, pertama, perbaikan paradigma, perubahan paradigma kita. Yang kedua menurut saya, perempuan-perempuan ya, korban harus punya keberanian untuk mengungkapkan. Ya jangan menutup-nutupi dan memberikan sikap toleransi atau kemudian kita bisa bilang permisif ya, sikap permisif terhadap kekerasan semacam ini. Harus tolak dan berani mengungkapkan. Nah sisi yang lain juga buat lingkungan sekitar keluarga, ya kita harus memperbaiki itu cara pandang kita. Dan kemudian mungkin di level keluarga kita perlu menciptakan satu sistem sinyal jika potensi-potensi kekerasan seksual itu sudah bermunculan. Harus ada tanda-tandanya yang kita ciptakan tuh. Sejenis peringatan dini kali ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda orang yang punya potensi semacam itu, bagaimana harus diantisipasi, jangan sampai ada jatuh korban. Nah, kesadaran di lingkungan keluarga terus dibangun, sehingga keluarga itu juga bisa menjadi pagar pelindung. Ya, tetapi sisi yang lain, pagar ini tidak memakan tanaman, ya kan? Yang situasi yang terjadi hari ini kan pagar makan tanaman. Nah, itu bagaimana diantisipasi? Lingkungan sekitar juga harus kondusif. Ya.
perangkat tetangga, RT RW itu harus punya sistem, punya kepedulian ya, baik terhadap potensi dan bahaya kekerasan seksual. Itu harus dibangun tuh kesadaran semacam itu, sehingga dia membentuk jaringan pengaman bersama, baik di level keluarga maupun di level lingkungan yang terluar ya, atau terluas. Jadi pendidikan kesadaran seksualitas atau seperti kesadaran terhadap pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, hak atas tubuh orang, itu perlu dikembangkan tuh. Jadi setiap orang itu punya hak dan punya otoritas terhadap tubuh. Itu harus ditumbuhkan. Kita harus punya jiwa untuk menghargai dan menghormati itu. Kita boleh memegang, menyentuh sejauh orang itu menyetujui. Kalau tidak, maka dilarang tegas. Nah, itu harus dilatih, dididik. Jadi di level keluarga itu harus dibiasakan itu. Orang menghargai dan menghormati tubuh orang lain, termasuk tubuh dirinya. Jadi orang lain tidak boleh sentuh sembarangan. Ini adalah privasi yang harus dihargai dan dihormati. Itu harus ditumbuhkan tuh di level individu, di level keluarga. Itu yang menurut saya ya. Ya selain tadi menolak budaya patriarki itu harus dengan tegas kita tolak. Kita koreksi dia dan kita bangun satu nilai kebudayaan yang baru. Kebudayaan yang menghargai dan menghormati manusia, mau dia punya penis atau punya vagina, sebagai manusia yang setara, yang sama satu sama yang lain. Jadi demokratis, nilai demokratis harus ditumbuhkan. Itu ya, share menurut saya sih ya. Iya. Sama ini sebenarnya mau nanya balik lagi tentang kebijakan negara ya. Maksudnya selain yang RUU PKS ini, aku nggak tahu ini ada di undang-undangnya itu ada preventifnya atau gimana. Selain hukuman di akhir ya, maksudnya. Oleh sanksi ya. Jadi pencegahannya bagaimana ya? Iya, betul. Maksudnya negara tuh hadir dalam bentuk apa gitu, baik? Iya. Itu memang jadi pertanyaan saya juga. Kalau misalkan di ruang-ruang publik, negara pasang CCTV ya kan? Pasang CCTV untuk pencegahan dan pelindungan. Persoalannya kalau dalam lingkungan keluarga, kan tidak mungkin negara pasang CCTV di kamar pribadi kita kan? Sangat tidak mungkin. Nah itu bagaimana jika kekerasan terjadi di ruang-ruang yang sangat pribadi semacam itu? Negara harus terlibat sejauh apa? Nah menurut saya untuk langkah pencegahan, penting sekali negara untuk intervensi melalui sistem pendidikan kita supaya orang punya kesadaran mengenai hak-hak atas dan otoritas orang atas tubuh. Jadi negara intervensi mendidik warga negaranya supaya jangan sampai orang itu tidak punya sikap menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati hak atas tubuh orang lain. Ini selama ini kan sepertinya belum menyentuh nih. Pendidikan kewarganegaraan kita atau pendidikan kita kalau di Indonesia itu ada PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Itu sejauh mana bisa mengintervensi otak nih, mendidik warga negaranya untuk memiliki sikap yang dewasa, bertanggung jawab, memiliki kebebasan, tetapi kebebasan yang dijalankan secara dewasa, ya, punya sikap yang menghargai dan menghormati hak orang. Nah menurut saya mungkin negara tidak perlu masuk dengan membangun CCTV di dalam ruang keluarga atau kamar pribadi warga negara. Tapi negara bisa memberikan soft intervensi ya. Intervensi secara pikiran. Membenahi pikiran kita melalui sistem pendidikan supaya orang ditumbuhkan tuh sikap menghargai dan menghormati hak dan tubuh orang lain. Tidak bisa sembarangan terhadap orang lain. Karena ini sepertinya masih belum banyak disentuh ini. Membangun sistem pendidikan kewarganegaraan kita dengan kesadaran bahwa warga negara satu sama lain punya potensi untuk mengeksploitasi secara seksual warga negara yang lain. Ini harus ditumbuhkan ini. Sehingga negara tahu bagaimana mendesain sistem pendidikan kita, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kekerasan seksual yang bisa dilakukan oleh warga negara. Jadi intervensi melalui otak. Ya. Diawasi pikirannya gitu. Diawasi pikirannya. Itu. Nah, sisi yang lain juga penting sekali penegakan hukum yang sangat konsisten, yang sangat keras terhadap pelaku-pelaku. Supaya bisa memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual itu tidak ditolerir.
dan negara tidak main-main terhadap kekerasan semacam itu. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran hukum dan pidana, itu harus hukum yang sangat tegas supaya bisa memberikan efek jera dan mendidik warga negara supaya itu tidak terjadi berulang lagi di tempat yang lain. Itu sih ya menurut saya ya. Iya, aku sepakat sih, kayak pendidikan seksualitas aja masih pro kontra. Masih pro kontra, padahal itu penting sekali. Iya. Orang berpikir bahwa pendidikan seksualitas itu membuat orang kemudian punya paradigma untuk seks bebas. Padahal enggak. Kau harus mengenal organ-organ produksimu. Bahwa penis itu dalam rangka apa, vagina dalam rangka apa, itu harus dikenalkan ke anak. Supaya orang mengerti apa yang dia punya. Nah, dengan begitu, dia juga akan belajar menghargai apa yang dia miliki dan dia juga menghormati alat-alat reproduksi orang lain. Karena dia mengenal. Iya. Kalau orang nggak mengenal, orang akan coba-coba sendiri, cari-cari sendiri. Dan orang akan mempelajari apa-apa yang ada dalam tubuhnya itu secara tidak bertanggung jawab. Dia bisa menjadi dapat dari sumber yang kita nggak tahu validitasnya. Tapi kalau itu difasilitasi oleh negara, setidaknya negara tahu bagaimana harus memberitahukan kepada siswanya, dan siswa kemudian bisa mempelajari dan mengerti. Jadi pendidikan seksualitas itu sangat penting sekali supaya orang tidak penasaran tuh dengan alat-alat reproduksi dirinya. Ya terus kemudian alat reproduksi kan bukan hanya sekedar alat reproduksi, juga kenapa dia misalkan orang punya rangsangan itu kenapa. Orang harus dididik dan diajari itu. Tidak bisa dilepas begitu saja. Karena kalau enggak nanti kan orang kemudian tidak tahu menggunakan alat reproduksinya secara bertanggung jawab dan secara bermoral. Akibatnya kan disimpangkan kemana-mana itu. Menyimpang kan jadi. Itu. Iya, dan terus pernah baca juga banyak siswa tuh, banyak anak Indonesia yang nggak tahu bahwa misalnya ya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu bisa ya, terjadi pembuahan gitu. Iya. Itu yang mereka ada juga yang nggak tahu. Iya. Gitu. Akibatnya kan hamil muda, hamil yang tidak diinginkan. Kalau orang tidak mengerti bahwa ada konsekuensi kalau perjumpaan antara penis dan vagina itu melahirkan, berpotensi membuat orang melahirkan atau mengandung. Nah itu kan orang harus diajari dan dikasih tahu gitu. Bahwa seks itu dalam rangka apa, seks yang aman itu seperti apa, orang harus dikasih tahu. Supaya tidak sembarangan menggunakan penisnya atau menggunakan alat kelaminnya kemana-mana kan. Nah itu. Iya, oke. Oke itu Sarah? Ya, Jadi baik. Aku dapat Ya. jawabannya dan banyak gambaran. Oke, terima kasih. Ya, makasih Kak Gral penjelasannya. Baik, demikianlah siniar kali ini. Jumpa lagi pada siniar berikutnya. Aktifkan logika, hidupkan dialektika.